Malam ini, setelah makan malam, aku dan Mas Niki duduk santai di ruang tengah. Seperti biasa, televisi menyala, tapi nggak ditonton. Duduk di sofa besar, aku sibuk dengan ponselku. Mas Niki setengah berbaring dengan bantal di punggungnya. Kedua kakinya dinaikkan di atas pahaku. Dia juga sibuk dengan ponselnya. "Mas, kuku kakimu udah agak panjang. Aku rapiin ya," kataku saat melihat kuku kaki Mas Niki. Lelakiku itu mengangguk. Kebetulan gunting kuku ada di atas nakas sebelahku. "Yang, rencananya perusahaan aku mau aku jadiin go publik." Mas Niki menaruh ponsel di dadaku lalu menatapku. "Bagus dong," jawabku. Ku taruh ponselku di meja dan mulai memotong kuku kaki Mas Niki. "Menurutmu gimana?" "Ya gak apa-apa, perusahaanmu kan memenuhi syarat untuk itu," jawabku sambil mengangguk. Suamiku ini pemain saham. Meski dia gak pernah ngaku, feeling dia bagus. Mungkin saja dia melihat peluang. Emang sih, semakin kesini usaha yang dijalankan suamiku maju pesat. Asetnya ada dan nyata. Balance sheet atau neracanya juga seimbang. Bahkan sudah laba. Strukturnya jelas. Semuanya memenuhi syarat untuk go publik. "Ntar kamu bantu aku ya. Keluar aja dari kantornya Juna," tatap Mas Niki. Aku gak jawab. "Ya kan kita merintis bareng-bareng Yang," kata suamiku lagi. Terbayang di benakku, merintis bareng-bareng, entar udah sukses aku ditendang. Sebaiknya aku pikir-pikir dulu. Mas Niki tidak mencintaiku. Aku ini hanya pelarian, istri-istrian. Buat apa aku berkorban banyak-banyak? Rugi. "Aku pikir dulu Mas," kataku akhirnya. Mas Niki tampak sedikit kecewa. Terlihat dari raut wajahnya yang berubah. "Kenapa sih kamu gak bisa ninggalin Juna?" Mas Niki menatapku tajam. Kenapa dia bertanya begitu? Apa dia cemburu? Aku sama Juna itu sahabat sejati. Setia sampai nanti. Bukan yang setia tapi bohong. Ucapku menekan. Nyindir sekalian. Emang ada setia tapi bohong? Cih, pakai nanya. Elu itu Mas. Ada, banyak. Bukan aku kan? Ku tatap suamiku lama. Munafik. Jelas-jelas dia selingkuh dengan janda sebelah. Masih berani mengaku setia. Bikin enek saja. Tanganku mengambil tisu, lalu membungkus kuku bekas milik suamiku. "Simpan dulu, masukin laci nakas. Kalau kamu gak setia, Mas, apalagi selingkuh, aku akan ninggalin kamu dan gak ada kesempatan kedua," tegasku. Mas Niki memandangku dengan tersenyum tipis. "You, me, and." Tanganku menunjuk wajahnya, kemudian wajahku sendiri, lalu leher. "Tahu rasa lo." Aku menyingkirkan kaki Mas Niki dari pangkuku, lalu beranjak naik ke atas, mau ke kamar. Setelah mencuci tangan dan kaki, aku merebahkan badanku di tempat tidur. Punggungku bersandar di sandaran dipan. Mulai deh mainan HP. Lihat status punya si Jendes. Ku buka statusnya Mbak Dahlia. Ada fotonya Naura dengan baby fever di dahinya. Kaptennya, "Cepet sembuh ya sayang." Oh, Naura lagi sakit. Kasian. Ku amati wajah Naura ini sampai aku zoom. Perasaan gak mirip suamiku deh. Jangan-jangan bukan anaknya Mas Niki lagi. Iseng aku membuat story juga. Ku pilih foto pengantinku yang paling bagus. Waktu pakai baju adat pengantin Sunda modern. Mas Niki tampak gagah dan aku juga cantik. Ku tulis caption,
Kesetiaan hanya milik orang yang berkelas. Klik, jadi deh status. Aku tersenyum sendiri. Gak disangka, Mbak Dahlia memperbarui statusnya. Kali ini dia menulis, "Kau punya raganya, tapi tidak hatinya." Aih, kampret. Itu pasti nyindir aku. Panas langsung hatiku. Balas, Fon, balas. Tanganku menggenggam menahan kesal. Janda gak tahu diri, mau merebut suamiku. Dasar pelakor. Balas gimana ya? Bingung aku. Maklum, aku ini jarang bikin status. Krek, pintu kamar terbuka. Mas Niki masuk. Aku menatapnya mendelik. Mas Niki masuk ke kamar mandi sebentar, lalu keluar lagi dan berbaring di sampingku. "Selfie bentar mas, ajakku." Dengan semangat, Mas Niki mendekat, memelukku yang setengah berbaring ini. Wajahnya mendekat padaku, dagunya menempel di bahuku. Pose romantis. Cekrek beberapa kali. "Hihi, gocah," ku balas kau jendes. Tanpa setahu Mas Niki, aku menjadikan salah satu foto selfie tadi sebagai statusku. Ku pilih yang paling mesra. "Hahaha, rasain kau janda. Kau suka suamiku? Panas-panas deh." Senyum. Lama gak ada status baru dari Mbak Dahlia. Udah kalah kah? Syukurin. Makanya jangan suka nyindir, pamer di medsos. Aku juga bisa. Si jendes bikin status baru. OTW buka. Norak. Gitu doang. Krik-krik. Wah, dasar janda. Ku taruh ponsel di bawah bantal. Jengkel sendiri. Kulihat suamiku udah tidur dengan wajah menghadap padaku. Kalau melihatnya tidur gitu, rasanya gak rela dia diambil si jendes. Tengah malam, entah jam berapa, sayup-sayup aku mendengar suara bel rumahku berbunyi. Segera aku bangun. Rupanya Mas Niki juga bangun. Bahkan suamiku sudah duduk di tepi dengan ponsel menyala di tangannya. "Mas, kayaknya ada yang mencet bel deh," kataku sambil keluar dari selimut. Mas Niki berjalan keluar kamar. Aku mengikuti. Mas Niki terlihat cemas. "Ada apa ini?" Mas Niki memutar anak kunci, kemudian membuka pintu depan. Aku di belakang punggung Mas Niki. Mbak Dahlia yang datang. Kaget dong aku. "Niki, tolong, Naura sakit. Dia panas banget. Aku takut step." Tiba-tiba Mbak Dahlia berkata pada suamiku dengan wajah cemas. "Udah diminumin obat?" tanya Mas Niki gugup. "Udah, tapi masih panas. Ayo antar ke rumah sakit." "Oke, sebentar." Mas Niki berbalik badan. Kaget dia melihatku. "Mau kemana?" tanyaku galak. "Mau ngantar Naura ke rumah sakit. Mau ambil kunci mobil." "Nggak boleh." Ku tatap netra suamiku. "Tolonglah yang." Mas Niki mendelik. "Nggak bisa." Aku merangsek ke depan Mbak Dahlia. "Mbak, kamu bisa kan ngetuk rumahnya Pak RT atau minta bantuan satpam komplek? Nggak harus suamiku kan?" Aku menatap janda itu. Mbak Dahlia tampak nggak suka. Dari gelagatnya dia kesal padaku. "Ayo Nik, cepat," ujar Mbak Dahlia pada suamiku. "Nggak boleh," kataku songong. "Jangan begitu Fon, sekali ini saja." Mas Niki bersiap pergi, membuatku kalap. "Mas, kalau kamu melangkah, aku minta cerai." Mbak Dahlia, Mas Niki seketika terdiam. Mereka berdua saling menatap sebentar. Aku gak peduli. Berani melangkah, aku beneran minta cerai. "Niki, katakan yang sebenarnya sama dia." Mbak Dahlia menunjuk wajahku. Aku bergeming. "Gak penting, aku sudah tahu semuanya."
Mas Niki menggeleng tipis. Aku melihatnya. Hei mbak, Mas Niki itu suamiku. Kenapa kamu yang galak? Gak tahu malu. Kurang ajar. Asal kau tahu, Naura itu Dahlia. Kau bisa menyetirkan? Ajak Bikna. Mas Niki dengan cepat memotong omongan Mbak Dahlia. Dengan menghentak kaki, janda itu pergi dari rumahku. Awas kamu, Niki. Aku akan bilang Mami. Janda itu mengancam. Haha, bilang aja. Aku gak peduli. Yang penting malam ini aku menang dan kau menangis. Bersambung.